Hai, hari ini kita mau ke Museum Kebangkitan Nasional. Let's go on Saturday. Jadi hari ini tuh emang yang ngajak tuh ya udah lama, selalu kalau mau ke museum pokoknya ini idenya ya. Kasih aku alasan kenapa hari ini harus jalan ke museum. Karena aku tuh udah lama kan ngeliat ada Museum Kebangkitan Nasional di TikTok. Terus kayak pengen aja. What? Oke. Terus hari ini kan weekdays. Terus udah gitu waktunya tuh hari ini luas gitu loh kita. Jadi ya udah, kita mau ke museum hari ini, terus mau ke toko es krim pulangnya. Yap. Kalau toko es krim dia yang ngajak. Kamu yang ngajak, tapi agendanya udah lama. Udah lama nggak jadi-jadi. Iya, nggak jadi-jadi. Terus akhirnya semalam dia bilang, kita ke Vilo. Ya udah. Ini tuh museumnya ya. Katanya museum yang dari cikal bakalnya FKUI. Asik. Oke, nanti tungguin kita masuk ke dalam. By the way, kasih tahu dulu dong, banyak anak sekolahan. Aku juga mau ngomong itu. Tuh, lagi banyak yang berkunjung juga. Sebenarnya jujur ya, semalam aku tuh pas mau tidur hampir mikir kayak apa nggak jadi aja ya ke museum gitu. Gara-gara takut rame. Bukan, justru gara-gara takut sepi. Karena aku lihat itu lagi takut sepi banget gitu loh. Banget. Karena terakhir kita ke museum tuh selalu sepi kan. Terakhir apa ya? Terakhir museum yang di Bogor. Bukan dong. Munisain ya? Museum Nasional? Museum Nasional itu udah lama gak sih? Udah 2 tahun, setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Itu nggak terlalu sepi sih, tapi yang terakhir tuh sepi banget, terus creepy banget. Jadi cuma untungnya hari ini rame, karena banyak anak sekolah yang berkunjung ke sini. Nah, ini kita udah sampai. Bohong. Enggak, Pak. Kalau sesuai ininya gimana, sesuai sejarahnya? Kanan dulu ya. Oh ya. Kasih ya. Mari. Ini dia. Inilah dia Museum Kebangkitan Nasional. Sejarah Gedung Stovia. Ruang pengajar. Tuh yang aku bilang tadi, banyak patung-patungnya tuh, maksud aku kayak gini guys. Ruang pengajar Stovia. Baunya vintage ya. Iya. Nyari baju-baju kayak gini tuh di mana ya? Apa? Baju-baju kayak gini. Baju-baju kayak gini. Ini literally 1:1 nggak sih? Iya, 1 banding. Gedean dia malah. Enggak lah, kurang lebih sama dong. Sama orang Jawa ya sama. Kalau dia kan bule. Lah maksudnya bule sama aku gitu. Tapi pasti lebih tinggi sih ini. Iya. Dia lebih tinggi ya? Iya, dia gede banget. Kalau sama orang Jawanya sama, 1:1. Coba deh. Rar, takut hidup, Rar. Iya, pisan aksi solidaritas. Nih, kayak ini kamu yang apa? Di line. Oh. Profil picture apa? Iya. Tapi kalau aku dulu ginekologi. Tuh apa? kan. Berarti pengajarnya tuh orang Belanda ya? Iya. Ini tuh ikatan dokter ya? Oh iya ya. Kalau nggak salah dokter deh. Nih. Ikat. Oh. Gak boleh dipegang, udah. Ruang direktur. Ruang direktur. Oh. Nih, siapa yang foto bapaknya ada di sini? Apa? Ada Bogor ya? Mana? Nih, pedagang jajan di Bogor. Ih, masa bocil nggak pakai ini baju? Ya namanya juga bocil. Tirto Adi Suryo. Ini replika atau asli ya? Bisa jadi asli, tapi kayak masih bagus gitu loh bukunya. Surau tuh, tahu surau nggak? Masjid. Iya. Ini apa? Kayak orang beneran. Ih. Kirain piano. Iya, ini mah buku asli tau. Iya tah? Iya. Coba sini aku pegangin. Oh. Bara takut. Amin. Ih, males banget.
Maksudnya dia kayak orang beneran coy. Bahasa Belanda. Ya. Ih, kayaknya jangan dipegang deh. Ya udah, takut dimarahin ya? Ya. Bayangin kalau malam-malam sendirian di sini. Oh, ini pakai mayat beneran. Kadaver. Kadaver namanya. Iya. 1:1 nggak? Enggak ya? Iya tahu. Siang-siang aja creepy banget. Tuh Rar sama kan surgery ginekologi. Kayak PP aku di line dulu. Emang beneran? Beneran ginekologi tuh ada. Ini apa mikroskop? Ih, Ini beneran gak sih kerangka manusianya? bener lah. Tuh kan. Anjir asli, Cok. Iya ya. Nah, kita lanjut ke ruang pengobatan tradisional. Jadi di sini tuh dijelasin tentang sejarah pengobatan zaman dulu masih pakai bahan-bahan tanaman herbal. Ada juga alat-alat sunat zaman dulu di sini. Terus dijelasin juga tentang sejarah dukun di Nusantara. Tapi dukun di sini tuh artinya kayak dokter tradisional gitu ya. Ada dukun sunat, dukun beranak, terus ada foto proses persiapan persalinan seperti apa. Anjay, ada gymnya guys, dulu guys. Tapi gymnya gini guys, real gym Majapahit. Alat bantu pernapasan, Ra. Iya, tapi gimana ya? Gimana nih Ra, dulu cara kerjanya? Paling bete tuh anatomi pas SMA. Oh iya, kamu belajar itu ya. Ini suntikan yang sering dilihat, yang kayak suntikan gede banget nih. Spuller. Nih. Oh, yang ditakutin ya? Iya. Alat pembersih anus. Oh, buat ngeluarin kotoran itu. Iya. Anjir. Serem. Untung kita hidupnya udah di zaman yang modern ya. Sekarang kita ada di ruang lulusan Stovia. Nah, Stovia itu adalah nama sekolah ini guys. Stovia berarti Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra pada masa kolonial Belanda. Di sini juga kita diperkenalkan dengan Dokter The Twilling, yaitu Mary Thomas dan Anna Adeline Warrow sebagai dua dokter perempuan pertama dan kedua di Indonesia. Di sini juga ada meja dan kursi dokter yang masih asli milik Dokter Latumeten yang berasal dari Ambon, merupakan seorang ahli dokter jiwa di Indonesia pada masa itu. Sekarang kami menuju ke ruang Memorial Budi Utomo. Aku tuh suka banget sama ruang kelas zaman dulu karena tempat duduknya masih berundak. Jadi yang duduk di belakang pasti tetap bisa melihat dengan jelas tanpa terhalang orang-orang yang duduk di depan. Aduh, isiannya juga jadul banget lagi. Masih ini kasur kapuk gitu. Wah. Gak ada apa-apa ya, serama doang ya. Iya. Ini bener-bener dibikin muter gitu ya? Iya. Kebayang sih dulu seadem apa di sini. Seadem apa? Ya dulu masih adem tau Ra, nggak kayak sekarang. Sekarang aja nih gersang banget, banyak polusi. Esnya. Ini kayak baru dicat banget dah. Bau cat ya? Oh iya, Makasih. salah jalan. Apa itu ruang laboratorium konservasi. Oh, bukan kayak asrama atau rumah dinas gitu ya, Bu? Untuk sekarang memang ditempati buat Oh, ada yang tinggal. ada yang tinggal. Oh. Yang jaga museum ini atau? Ada juga. Oh, ada. Oh. Nah ini kalau sepanjang ini sampai ke sana nanti letter L itu kosong. Oh gitu. Jadi dulu ini tempat asramanya Stovia itu. Iya iya, belajar Stovia. 9 tahun belajarnya. Oh, 9 tahun ya, Bu? Wow. Setiap tahun naik tingkat itu kamar pindah. Oh gitu. Oh. Jadi ini contohnya aja nih. Jadi contoh. Contoh. Nah aslinya sampai Aslinya? ke sana. Ini yang ke tengah atau yang ujung, Bu? Sampai ujung nanti kan ada belokan tuh. Oh. Kalian boleh sampai ujung itu terus nanti belok ke sana ya. Iya. Kemana ke Ke kiri? kiri. Kiri. Itu kosong. Oh. Dan nanti baru yang ke sini yang tadi kalian baru Iya, masuk baru itu masuk kan ke kiri ya. ada ke kiri ada ke kanan. Nah, Iya. itu. Tadi baru yang ke sejarahnya Stovia. Stovia. Nanti sejarah kebangkitan yang Oh. sebelah sana. Kalau yang ini kosong, Bu, di tengah ini. Di tengah dulu ini sejarahnya dulu laboratorium. Oh, Tapi laboratorium. sekarang difungsikan sebagai
ruang animasi untuk yang mau belajar animasi. Oh masih dipakai buat anim. Oh. Ada, tapi peruntukannya lain gitu. Kalau dulu jadi lab. Kalau dulu lab. Terus kalau aula ini dulu untuk pelajar ketika waktu-waktu istirahat. Mereka kan belajarnya dari jam 7 sampai setengah 1 gitu ya. Oh siang. Kemudian masa-masa istirahat tuh boleh di situ, boleh baca buku, main kesenian, macam-macam lah boleh di situ dimanfaatkan ruangnya. Nanti di sebelah sana, sebelah dari aula itu ada WC. Kalau sekarang WC ya. Dulu tuh fungsinya untuk mahasiswa yang udah tingkat akhir untuk menyelesaikan tugas tingkat akhir kayak gitu sidangnya ya. Dipisah Dipisah lagi kelasnya. biar konsentrasi gitu. Dan itu ruangannya ada lubangnya gitu. Kalau dulu tuh dibagi-bagi banget ya Bu ya, berarti kelasnya. Iya. Ya udah Bu, kita lanjut lagi. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu. Ini ruang kantor. Seru banget. Oh yang ini toilet maksud ibunya. Emang iya, bukannya di ujung sana ya? Di ujung. Iya deh, ini toilet ya? Ih, ya ada piano ya? Ada upright piano. Nggak ada tulisan nggak boleh dipencet sih. Izin. Pak, ini boleh dimainin Pak? Oh ya, makasih. Nggak boleh ngelihat piano dikit. Ini soalnya vintage banget. Vintage banget. Pasti udah lama nggak di step nih. Iya lagi. Piano. Gak bisa ngelihat piano dikit. Wajib main. Minimal 1/17 lagu lah. Jadi sesuai yang dijelasin Ibu Indah tadi ya. Emang Bu Indah namanya? Lucu banget ya. Nggak ada yang tahu lah. Nggak ada yang tahu. Intinya sampai pojok ini katanya kelas. Tadinya. Terus setiap tahun dan angkatan itu katanya pindah. Makin kesini kayaknya makin tinggi ya. Ya, ruang skripsi atau apa ya? Ada bolongnya dan ini masih asli. Coba kita intip. Itu apaan, kasur? Kasur. Jadi biar fokus ya? Oh katanya. Itulah. Tadi kita di sini, Rah. Oh iya. Pas berangkat. Nih, tadi kita nyasar ke situ. Sekarang sudah sampai di area Museum Kebangkitan Nasional. Di area ini lebih kepada penjelasan tentang berdirinya organisasi yang ada di Stovia, yaitu Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo untuk bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Jawa. Hingga hari ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Makanya kenapa museum ini disebut juga sebagai Museum Kebangkitan Nasional. Buat yang senang sejarah, pasti seneng banget jalan-jalan ke museum ini. Anyar Panerukan. William Dendels ya. Iya. Katanya dulu rakyat Indonesia nggak dibayar, padahal dikorupsi sama orang Indonesia sendiri. Katanya. Bener, soalnya ada kwitansinya, ada kwitansi dari si siapa Dendelsnya itu udah bayar, tapi nggak pernah nyampe upahnya ke orang-orang Indonesia. Jadi kayak subsidi guys. Korupsi. Oh, tidak dapat diakses. Habis dong. Iya, Ini ruang audio visual. Masuk nggak sih? coba. Tapi takut ada lagi orang. Sambil nunggu, di sini kita lihat ada monumen peringatan 125 tahun pendidikan dokter di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1976. Sekarang kita lagi istirahat, kita mau nunggu itu, mau nunggu Ruang audio visual. Karena hari ini kayaknya ada 2 sekolah. Ya,
nih di sini. Dan kita nggak mau nimbrung aja. Jadi kita tungguin sambil buat kita foto, tuh buat video, Yuk. rekam momen. Yuk. sambil nyantai-nyantai, sumpah enak banget di sini guys. Sampai kamu kan? Di kamu tadi kan aku minta kantong sini. Enggak. Iya. Dia nggak bisa bohong guys. Panik tuh dikit tuh. Udah geter tuh pasti. Nih kita foto di jendela-jendela vintage itu. Wih, keren. Coba di tengah dulu, kamu. Aku dulu. Iya kak. Akhirnya masuk juga di ruang audiovisual. Di sini kami disuguhkan dengan video penjelasan mengenai sejarah Gedung Stovia. Ternyata, sebelum menjadi Museum Kebangkitan Nasional pada tahun 1947, gedung ini sempat difungsikan sebagai sekolah MULO atau sekolah setingkat SMP dan AMS setingkat SMA. Bahkan, pasca kemerdekaan, Gedung Stovia sempat dijadikan sebagai kamar tahanan dan tempat tinggal bagi keluarga tentara Belanda. Barulah kemudian pada tahun 82, gedung ini diresmikan menjadi museum dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang dilestarikan keutuhannya. Oke, jadi kita udah selesai, udah tamat ya muterin Museum Kebangkitan Nasional Stovia ini. Dengan harga tiket gocengnya. Iya. Buat kalian yang bingung kayak di Jakarta tuh, jangan cuman kayak ke mall aja. Sesekali pelajarilah tentang Indonesia tuh gimana. Seru nggak seru? Nggak boring gitu? Nggak boring banget. Buat yang senang sejarah sih, menurut aku worth it banget. Cuman ngeluarin goceng. Terus tadi ada ruang audiovisual juga. Jadi sejarahnya tuh dijelasin. Iya. Jadi nggak cuman kayak kita baca kan, sebenarnya ada ya Ada. tulisannya ya, historinya. Cuman kayak daripada menerka-nerka itu disediain ruang audiovisual buat Apalagi ngejelasin. kita nggak ada tour guide-nya gitu kan. Tadi pas terakhir nonton di ruang audiovisual tuh kan kita lebih paham lah ya sejarah bangunan Stovia ini pertama. Dan penting banget buat ke tempat-tempat kayak gini tuh jangan males tanya Bener. ke orang yang jaga. Even saat pam aja tadi sampai tahu gitu loh. Dia ngerti. Iya. Kita tanya. Pokoknya ke tempat gini harus banyak tanya aja ke orang dan pengurus-pengurusnya. Seru banget. Berasa Worth it. nostalgia banget gedungnya. Tuh kayak berasa jadi ada di zaman itu ya. Kalau lewatin lorongnya tadi ya. Iya benar. Kebayang gitu. Gedungnya tuh masih otentik, nggak banyak berubah. Iya, gitu. udah benar. Sampai jumpa di next kunjungan kita ke museum-museum berikutnya. Dan sekarang kita mau ke toko kopi. Salah. Mau ke toko es krim dulu. Baik.